Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa melalui kebaktian doa. Sekalipun masih secara online. Namun biarlah ibadah doa ini tidak mengurangi semangat kita, kesungguhan kita. Namun terus membawa hati dan hidup kita untuk terus menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa berkumpul, kita bersama-sama beribadah, ini merupakan suatu kesempatan yang indah. Merupakan anugerah Tuhan. Karena kita tahu di luar kita ada begitu banyak orang yang merindukan untuk dapat beribadah, untuk dapat bersekutu. Namun karena kondisi, situasi tidak memungkinkan mereka melakukan semuanya itu. Karena itu malam hari ini atau hari ini tatkala kita masih bisa beribadah, mari kita mensyukurinya dengan menyadari bahwa semuanya ini karena anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, terima kasih Yesus, terima kasih. terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan dari hati kita yang paling dalam, terima kasih Yesus, terima kasih. Nyatakan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau pada hari ini kita masih boleh bersama berkumpul, beribadah, berdoa kepada Tuhan. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi, ku ada sebagaimana karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan sekali lagi, terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, melalui pujian ini kita kembali diingatkan. Hari ini saudara dan saya ada. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita lebih daripada orang lain. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan.
Oleh karena itu sudah sepatutnya lah kalau malam hari ini tatkala kita menenangkan diri di hadapan Tuhan, kita boleh mensyukuri kalau hari ini ada. Hari ini kita boleh hidupi. Itu karena kemurahan Tuhan. Saya ingin dalam kesempatan ini mengajak jemaat sekalian. Mari kita berdoa, naikkan syukur kepada Tuhan. Baik secara pribadi, bersyukur juga untuk keluarga, bersyukur untuk pekerjaan, bersyukur untuk kehidupan yang masih boleh kita jalani. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan syukur kita. Apapun yang hari ini kita ingin naikkan syukur kepadanya. Mari kita bersama berdoa kepada Tuhan. Kalau malam hari ini kembali dalam satu waktu Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami tahu dan kami sadar bahwa hari ini ada karena anugerah-Mu. Bukan sekedar karena kami kuat, mampu dan bisa. Oleh karena itu biarlah ketika kami menyadari semuanya ini, hati kami limpah dengan syukur. Mata kami kembali memandang kepada Dikau. Lidah bibir kami tak henti-hentinya memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan pribadi. Terima kasih untuk pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan banyak hal Tuhan yang masih kami bisa syukuri. Dan biarlah sekali lagi melalui semuanya ini mengajar kepada kami Tuhan. Untuk terus melihat kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Mari kita nyatakan kembali melalui pujian ini, ku ada sebagaimana anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari yang boleh kita lewati, kita sadar bahwa hari ini kita hidup di dalam masa-masa yang tidak mudah. Dampak dari pandemi COVID-19 masih kita rasakan. Dan ini berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan kita. Inilah yang seringkali membuat kita bertanya-tanya, sampai kapan masalah ini akan berakhir? Bahkan ada banyak saudara-saudara kita yang bergumul untuk kehidupan. Bukan hanya seminggu, 2 minggu ke depan, bahkan untuk esok hari pun mereka bertanya bagaimana bisa hidup. So, situasi kondisi hari ini memang membuat kita semua berfokus kepada masalah. Kita hanya berkutat satu masalah ke masalah yang lain. Dan semuanya itu seringkali membuat kita justru semakin tidak berdaya. Membuat kita semakin lemah. Membuat kita fokus kepada masalah. Tapi pernahkah kita kemudian berhenti sejenak? Seperti pada hari ini, saudara mengambil waktu untuk bersama beribadah di dalam doa. Supaya fokus kita bukan pada masalah, tetapi kita melihat bahwa di atas semua masalah ada tangan Tuhan yang masih memegang hidup kita. Dia yang memelihara jiwa kita.
Dia memelihara hidup kita. Kita pujikan pujian ini. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, dan Tuhan sungguh milikku. Katakan, Dia menggenggam tangan. Dia genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawa ke sungai teduh. Ia menggenggam. Ia menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, yang menanggung semua bebanku, yang menopang sehingga ku tak goyah, dan berikanku kekuatannya. Katakan, Dia menggenggam tanganku. Dia menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pujian ini mengingatkan kepada kita di tengah perjalanan hidup yang berat, di tengah pergumulan yang sedang saudara alami. Saudara tidak berjalan seorang diri. Saudara bersama dengan Tuhan. Dia yang memegang tangan saudara dan saya. Dan kepada Tuhan yang tangannya teguh memegang ini, bukankah seharusnya kalau kita kemudian datang kepadanya di dalam pergumulan-pergumulan yang tengah kita hadapi? Mari, saat ini kita juga membawa pergumulan kita. Mungkin hari ini kau sedang bergumul dengan keluargamu. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah yang sedang kau hadapi di dalam kehidupan keluarga. Atau hari ini kau bergumul dengan pekerjaanmu yang tidak menentu karena masalah pandemik ini. Atau engkau bergumul dengan masa depan. Engkau selalu bertanya, mungkinkah hari demi hari itu akan bisa dilewatinya? Mungkinkah saya masih bisa menjalani hari-hari kami di depan? Atau saudara bergumul dengan studi yang hari ini semua serba terbatas. Mari kita bersama berdoa, membawa pergumulan ini kepada Tuhan. Tuhan, di tengah rasa khawatir, takut, tak berdaya, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau menolong meneguhkan kami. Hari ini mungkin banyak orang yang tidak mengerti kondisi dan keadaan setiap kami pribadi lepas pribadi. Namun Engkau tahu betul Tuhan apa yang kami alami. Baik itu di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan, masa depan, studi, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Namun pada saat ini kami percaya, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami tidak berjalan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang berkuasa, yang menopang, meneguhkan kami melewati saat-saat yang sulit ini. Dengan terus menadah kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Dari tempat yang maha tinggi, kiranya Engkau menengok, melihat kami, melawat kami.
Dan jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan itu menguasai hidup kami. Tapi biarlah kami fokus kepada Tuhan yang memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah permohonan kami ini. Saudara, mungkin saat ini kita juga mengingat ada saudara-saudara kita yang tengah terbaring sakit. Di tengah jemaat ada Ibu Linda yang tengah opnam. Di antara jemaat ada banyak yang usia lanjut. Juga di dalam keterbatasan kekuatan fisik. Kita mohon belas kasihannya. Kiranya Tuhan meneguhkan, menolong, menguatkan iman. Kita mengingat juga bagi saudara-saudara kita yang bergumul dengan sakit penyakitnya ini. Tuhan Bapa di dalam surga, dalam segala keterbatasan kekuatan fisik, kami datang kepadamu pula Tuhan. Kami ingin membawa saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, yang bisa kami tahu. Ada Ibu Linda yang tengah diopnam. Ada saudara-saudara kami yang mungkin sakit dirawat di rumah. Atau mereka yang tengah bergumul dengan sakit penyakitnya. Atau karena usianya yang lanjut. Tuhan, kuatkanlah imannya, teguhkanlah. Biarlah mereka boleh tetap memandang dan berserah kepada Tuhan. Sekalipun hari ini mungkin mereka belum melihat ada jalan keluar. Tetapi mereka boleh melihat kekuatan Tuhan. Justru di saat-saat lemah inilah kasih karunia Tuhan cukup bagi mereka. Kekuatan Tuhan mereka boleh dapatkan. Terima kasih dan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang tengah bergumul ini. Pakai kami untuk menghibur dan menguatkannya. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Saudara, kita juga berdoa di saat-saat yang serba terbatas ini. Bagi anak-anak kita. Mereka yang studi secara online. Baik mereka yang sekolah di dalam kota, di luar kota. Atau bahkan sampai di luar negeri. Dalam kondisi yang serba terbatas. Mari kita berdoa mengingat anak-anak kita. Supaya mereka diberikan kekuatan, semangat belajar, kesungguhan. Dan kita juga bersyukur dan berdoa. Karena ada sekolah Kristen Kalam Kudus yang terus dipakai oleh Tuhan sampai dengan hari ini. Kita mengingat para peserta didik dan juga doakan untuk guru staf karyawan. Serta rekan-rekan dari BP yang terus memikirkan bagaimana keberlangsungan sekolah ini, khususnya di masa-masa yang tidak mudah ini. Mari kita bersama doakan mereka sekalian. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa secara khusus bagi anak-anak kami yang tengah menjalani studi secara online. Berilah semangat, kekuatan, kesungguhan untuk dapat belajar dengan baik. Di tengah segala keterbatasan tidak mengurangi semangat mereka. Tapi mereka boleh menuntut diri. Dan mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan. Para orang tua yang terkadang harus mendampingi anak-anak mereka di rumah untuk belajar. Tuhan juga menolong, memberikan hikmat bijaksana. Mereka yang di dalam kota, di luar kota, bahkan sampai di luar negeri. Tuhan, dimanapun mereka berada. Sekalipun terkadang jauh dari jangkauan kami, tapi tidak jauh dari Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan tahu keberadaan mereka. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi mereka sekalian. Berdoa juga untuk SKKK yang Tuhan terus pakai sampai dengan hari ini. Mengingat untuk para peserta didik, guru, staf karyawan. Mereka yang bersama-sama berjuang untuk menjalani proses belajar mengajar di tengah kondisi yang terbatas ini. Berkati juga rekan-rekan BP yang terus memikirkan bagaimana keberlangsungan
proses belajar mengajar ini di tengah segala sesuatu serba terbatas. Kami berdoa kiranya Sekolah Kristen Kalam Kudus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi salah satu sekolah di kota Jogja ini yang boleh menghasilkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, berkarakter dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Hari ini kita pun menyadari saudara, di tengah kondisi pandemik yang terus berlangsung, hari ini banyak tenaga medis, para medis yang ada di garis depan. Mereka banyak yang bergugur. Mereka gugur karena mengerjakan tugas tanggung jawabnya, mengobati, memberikan bantuan pertolongan. Tentu semuanya ini tidak mudah. Di sana juga banyak anak-anak Tuhan yang berjuang. Mari kita doakan bersama. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan melindungi. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Sehingga vaksin untuk menghadapi virus tersebut bisa secepatnya didapatkannya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di dalam surga, hari ini banyak anak-anak Tuhan yang berjuang di garis depan sebagai tenaga medis, sebagai para medis. Bahkan sampai hari ini tidak sedikit mereka yang gugur karena mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Bagi saudara-saudara kami ini, Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan lindungi dalam situasi yang tidak mudah ini, supaya mereka tetap bisa mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, perlindungan-Mu. Kami juga terus berdoa, memohon belas kasih Tuhan, sehingga vaksin yang bisa menangani COVID-19 ini bisa ditemukan dan bisa mengatasi pandemik yang masih terus berlangsung ini. Berilah hikmat bijaksana Tuhan kepada mereka sekalian yang mengerjakannya. Karena kami sadar, kami manusia begitu terbatas, tapi Engkau berkuasa atas semuanya ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama berdiri. Kita tetap menyanyikan pujian ini. Ayat yang ketiga sebagai ungkapan kita kepada Tuhan. Bahwa anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Dan Tuhan tidak tinggalkan kita. Anugerahnya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi hatiku. Bila ku diangkatnya, ku puji Dia, mulia bagi penebusku. Dia menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ya bimbingku sepanjang hidup. Ya bimbingku sepanjang hidup. Katakan sekali lagi, Dia pegang, Dia genggam tangan kita. Dia menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya
kembali. Mari kita kembali berdoa. Kita mengingat untuk bangsa negara kita. Kita mengingat untuk Presiden kita, Bapak Jokowi dengan staf jajarannya yang terus berjuang untuk membenahi bangsa ini. Terlebih untuk saat ini yang berjuang untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk gereja kita, di mana ibadah sekalipun masih berlangsung secara online. Di dalamnya ada saudara-saudara kita yang terlibat untuk proses rekaman, dan tentu semuanya ini bukanlah satu hal yang mudah. Saudara, kita perlu mendoakan dan mengingat mereka sekalian. Untuk gereja kita, para penata layan Tuhan, dan juga baik untuk umum maupun untuk anak-anak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami ini adalah bagian dari warga negara Indonesia. Apa yang terjadi di tengah bangsa juga kami rasakan bersama. Saat ini kami sebagai anak-anak-Mu, kami ingin mengingat bangsa kami. Berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Secara khusus untuk Bapak Presiden Jokowi. Beserta staf jajarannya yang terus berjuang untuk membenahi, membangun bangsa ini. Tapi hari ini harus berhadapan dengan masalah pandemik, masalah virus yang terus terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Berilah hikmat bijaksana, berilah kemampuan. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur gereja Kristen Kalam Kudus Jogja masih terus boleh melayani Tuhan melalui ibadah-ibadah online. Baik untuk kebaktian umum, kebaktian doa, untuk kebaktian anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati untuk setiap para penata layan, untuk saudara-saudara kami yang terlibat di dalamnya. Berilah kesehatan, kekuatan, berilah kemampuan. Bukan satu yang mudah Tuhan untuk mengerjakan semuanya. Kami tahu kami terbatas Tuhan. Kami tahu kami tidak sempurna. Tapi kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Engkau yang berkenan memberkati setiap bagian demi bagian yang kami persembahkan kepada Tuhan melalui semua rangkaian dari ibadah maupun kegiatan-kegiatan yang lain secara online ini. Tuhan, terima kasih Engkau pelihara gereja kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah melalui semuanya ini tetap menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan. Kami naikkan puji syukur atas semua dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tadi saya mengatakan dalam kehidupan ini seringkali kita fokus kepada masalah demi masalah. Sampai kita tidak lagi mengingat sumber daripada kekuatan, sumber kehidupan kita yang hanyalah Allah sendiri. Dalam kesulitan dan pergumulan kita hanya fokus untuk mencari jalan keluar. Tapi tidak fokus untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Padahal ini sesuatu yang utama dan yang pertama. Bukankah ini yang harusnya menjadi fokus hidup kita di tengah semua pergumulan? Mari kita pujikan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya.
bagian firman Tuhan akan saya bacakan bagi jemaat sekalian. Terambil dari Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat 34. Pasal 6 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Namun saya akan bacakan satu ayat saja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya secara utuh dan lengkap. Dari ayat 33. Di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita dikelilingi oleh banyak masalah. Mulai dari bangun pagi, kita ingat masalah. Sampai menjelang malam sebelum kita tutup mata untuk istirahat, kita dibayang-bayangi dengan masalah. Satu masalah belum selesai, masalah lain sudah hadir dalam hidup kita. Itu sebabnya banyak orang mengatakan bahwa hidup ini memang tidak lepas dari masalah. Betul, saudara. Dan rasanya hidup ini tidak ada henti-hentinya berhadapan dengan masalah. Dan itulah yang seringkali kemudian menarik seluruh fokus hidup kita. Bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita keluar dari masalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya masalah demi masalah yang terus menghantui kita, tapi kita juga merasa khawatir apakah kita sanggup untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan masalah-masalah ini, tentu saja sampai dengan hari ini yang terus kita hadapi adalah adanya dampak dari pandemi COVID-19 ini. Ini menjadi satu hal yang real dan ini berdampak kepada seluruh aspek kehidupan kita hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa hari ini yang tidak mengalami kesulitan karena dampak ini? Kita yang bekerja, semua terbatas. Semua yang sekolah juga terbatas. Kita yang hidup di rumah, semua terbatas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keterbatasan-keterbatasan yang ada ini, bukan saja kita merasa akhirnya bagaimana kita keluar dari masalah ini, tapi bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana tidak kita khawatir kalau kemudian ini akan terus berkepanjangan? Saudara, rasanya kekhawatiran pun merupakan bagian keseharian kita, bukan? Kita khawatir akhirnya bagaimana kita akan bisa makan. Bagaimana kita bisa mendapatkan pakaian. Bagaimana kita mendapatkan kenyamanan. Dan masih banyak lagi yang kita pikirkan. Saudara, berkaitan dengan semuanya ini, tentu akhirnya fokusnya adalah diri kita. Fokusnya adalah apa yang bisa saya makan, bisa minum, bisa saya pakai, saya bisa merasa nyaman dan seterusnya. Sehingga pada waktu kita berusaha untuk mendapatkan semuanya ini, dan ketika kita berusaha lalu kita mengalami kesulitan, maka disitulah menghasilkan sebuah kekhawatiran. Sebab fokusnya hanya pada diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam bagian yang kita baca ini, mengingatkan kita sekalian, bahwa di tengah kekhawatiran-kekhawatiran hidup yang kita alami ini, Tuhan Yesus berkata, pandang itu burung-burung di langit. Lihat itu ada bunga-bunga bakung yang bermekaran dengan indah, yang tanpa memintal. Tetapi dikatakan Salomo pun dalam segala kemegahannya tidak pernah memakai pakaian seindah itu. Burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi juga dipelihara oleh Bapa di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal ini mengingatkan kepada kita. Tatkala fokus hidup kita kepada masalah, kita tidak lagi seperti yang Tuhan katakan. Oleh karena itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Kita sibuk mencari makan, kita sibuk mencari pakaian, kita sibuk mencari untuk menunjang hidup. Tatkala semuanya itu terhalang oleh masalah demi masalah, disitulah menimbulkan kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran bisa melumpuhkan kita, membuat kita tidak berdaya. Bahkan kekhawatiran membuat kita takut untuk hidup di masa yang akan datang. Karena itu Tuhan Yesus berkata, apa yang kau khawatirkan? Di tengah segala kekhawatiran ini, mari kita berhenti untuk sejenak kita memandang kepada Tuhan. Kita mengalihkan fokus kita bukan kepada apa yang akan kita cari, kita dapatkan. Tapi kita fokus kepada Tuhan, cari kebenarannya, cari kerajaan Allah. Dan di atas semuanya itu, saudara, Tuhan mengatakan semua apa yang kau perlukan, Tuhan tambahkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita akan tinggal diam. Tetapi di sini menunjukkan apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan. Engkau akan terus memprioritaskan, memfokuskan semuanya ini kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Tentu Tuhan tidak membiarkan engkau. Tuhan tidak melupakan engkau. Tuhan memelihara engkau dan saya. Ketika engkau dan saya memprioritaskan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa waktu ini ketika kami sekeluarga tiap kali mau sarapan pagi atau kami pas makan siang. Di atap rumah kami pastori itu ada burung tekukur. Ya, burung tekukur. Nah burung itu Bapak Ibu seringkali bernyanyi dengan suaranya yang khas. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan. Ketika kami makan burung itu bernyanyi. Saudara, yang kami ingat adalah pada waktu kami hendak berdoa untuk makan, mendengar nyanyian burung itu. Satu hal yang kami ingat adalah kami bisa makan, kami masih ada. Itu juga karena Bapa di surga yang memelihara. Ketika kami makan, kami menikmati nyanyian dari burung ini seakan-akan berkata, jangan kamu khawatir. Apa yang hendak kamu makan, hendak kamu minum. Aku burung di udara. Aku hari ini bisa bernyanyi, aku hari ini bisa memuji kebesaran penciptaku. Saudara, bagi saya ini adalah satu hal sederhana, sentuhan yang Tuhan berikan untuk mengingatkan. Inilah hidup kita, inilah hidup saudara dan saya. Tatkala hari ini engkau masih bisa menyaksikan burung-burung di udara, menyaksikan burung bisa berkicau dan bernyanyi, engkau bisa memandang bunga-bunga di ladang atau bunga-bunga liar yang engkau dapati. Mereka ingin berkata, betapa hebatnya pencipta. Betapa hebatnya yang menjadikan aku, apalagi dirimu dan diriku, adalah ciptaan yang indah di mata Tuhan. Semoga Tuhan menolong, meneguhkan kita. Dan jangan pernah lupa, memprioritaskan Tuhan. Dan carilah dahulu kerajaannya, serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari sekali lagi kita pujikan pujian ini. Saya mengundang jemaat bersama berdiri. Menjadi doa dan tekad kita. Cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersama berdoa. Demikianlah Tuhan, sebuah renungan yang menyapa kami sekalian pada hari ini. Biarlah sekarang kami tidak fokus hanya pada masalah demi masalah yang hanya akan menghasilkan kekhawatiran dalam hidup kami. Tapi biarlah kami mengarahkan hati pikiran kami, hidup kami
untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya Tuhan akan tambahkan kepada kami. Tuhan, kasihani dan tolonglah kami. Mampukan kami untuk melihat rancangan Tuhan, pertolongan, kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Hari demi hari kami akan lewati bersama dengan Tuhan. Dan kami memprioritaskan Tuhan untuk segala aspek dalam kehidupan kami. Bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan ini. Di mana kami dapat berdoa bersama dan merenungkan firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh bersama menikmati kebaktian doa yang Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan memberkati. Silakan duduk saat teduh dan selamat malam.